Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Hari ini kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data, di mana sebelumnya kemarin kita kan sudah membahas mengenai populasi dan sampel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita caranya untuk mengumpulkan data dari data penelitian. Kalau kemarin kita bahas bagaimana kita menentukan sampel dan populasi, sampel dan populasi. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita mencari atau mengelola data tersebut dengan berbagai teknik dalam penelitian. Nah, pada bahasan kali ini kita uh, tujuan dari pertemuan ini yang pertama itu adalah bagaimana kita menentukan sumber data, menentukan teknik pengumpulan data, dan bagaimana kita menyusun instrumen penelitian dari teknik yang kita pilih nanti. Oke, yang pertama mengenai sumber data. Sumber data atau data penelitian bisa kita artikan ada segala informasi tentang suatu kenyataan atau fenomena secara empiris, baik yang berupa angka maupun pertanyaan yang kita jadikan sebagai data penelitian nanti. Nah, data penelitian itu ada dua macam. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer ini adalah data yang paling utama, ya, data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Ini digunakan sebagai acuan dalam analisis dan simpulan penelitian. Jadi data primer ini benar-benar data yang paling utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dari populasi atau subjek penelitiannya ataupun objek penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diperoleh dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber lain sebagai tambahan informasi. Jadi data sekunder ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang lain. Gunanya adalah sebagai tambahan informasi. Saya contohkan yang data primer dulu ya. Data primer ini ya yang kita peroleh, ya diperoleh peneliti secara langsung oleh narasumbernya, nah, dari populasinya. Jadi diperoleh langsung oleh sana. Karena apa? Karena ini adalah data yang paling utama. Misalkan data primer ini misalkan hasil wawancara, ya, hasil kuesioner, hasil observasi, dokumentasi dan sebagainya, yang itu diperoleh langsung oleh peneliti. Beda kalau data sekunder ini data yang sifatnya ini sebagai tambahan informasi saja, ya, dan juga diperoleh tidak secara langsung, melainkan dari sumber yang lain. Misalkan ini, data sekunder ini misalkan kita menganalisis tentang kemarin ya, penerapan penerapan jigsaw ya, kalau nggak salah, penerapan jigsaw terhadap kelas penerapan jigsaw pada mata pelajaran sejarah dan sosiologi terhadap kelas, katakan kelas 3 SMA di sekolah Malang, katakan di sekolah A Malang. Nah, untuk data sekundernya itu apa? Data sekundernya ya segala informasi terkait dengan eh, sekolahan tersebut. Misalkan data tentang jumlah siswanya, data tentang jumlah gurunya, data tentang fasilitasnya, data tentang visi misi sekolah tersebut. Nah, itu adalah data sekundernya atau data sebagai tambahan informasi dari subjek yang kita teliti. Jadi sifatnya itu sebagai ya gambaran atau informasi lah, tambahan informasi. Bagaimana kita mengenal subjek tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk materi yang kedua ini terkait dengan teknik pengumpulan data. Jadi dalam penelitian pendidikan itu setidaknya ada 5 teknik yang bisa kita pakai. Yang pertama teknik wawancara, kedua observasi, yang ketiga kuesioner atau angket, yang keempat dokumentasi, yang terakhir adalah tes.
Wawancara ini ya, kita mewawancarai narasumber sebagai eee, narasumber kita atau informan kita untuk memperoleh data utamanya ya. Wawancara ini ada ya wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur ini wawancara yang list pertanyaannya itu ya kita susun sebelum kita ke lapangan, jadi sudah ada listnya, yaitu kita tanyakan ke narasumber sesuai dengan listnya ya. Kemudian kalau yang tidak struktur ini wawancaranya ini sifatnya secara langsung ya, atau bisa berkembang pada waktu kita ke lapangan. Misal kita wawancara tentang prestasi siswa, katakan prestasi siswa. Kita tanya bagaimana, apakah rata-rata jumlah nilainya itu sesuai dengan KKN. Cuma itu aja di list. Tapi seiring jawaban dari narasumber ternyata ada sesuatu yang perlu ditanyakan lagi dan kita tanya, tidak harus sesuai dengan pedoman wawancaranya. Jadi pertanyaan itu bisa berkembang ya, sesuai dengan di lapangan. Nah, itu tidak struktur. Nah, nama instrumennya adalah pedoman wawancara. Jadi kalau kita menggunakan teknik wawancara, nama alatnya atau daftar pertanyaan wawancara itu disebut pedoman wawancara. Nanti kita akan membuat ini nama instrumennya pedoman wawancara. Untuk wawancara biasanya targetnya data itu berupa pemikiran, konsep, dan pengalaman. Jadi kalau kita tanya tentang bagaimana suatu konsep, pemikiran, atau pengalaman narasumber itu, kita pakai teknik wawancara. Kemudian ada observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Jadi teknik yang digunakan peneliti yaitu berupa pengamatan, ya, observasi atau mengamati dari pengamatan ke lapangan. Kemudian nama instrumennya ini ada 3 macam, ada checklist, writing skill, dan catatan berkala. Kemudian biasanya observasi digunakan ketika kita mencari data tentang perilaku atau interaksi sosial. Kemudian ada kuesioner atau angket. Angket ini instrumennya ada 3 macam. Ada yang skala Likert, Goodman, sama referensial. Nah, untuk skala Likert ya, skala Likert ini kuesioner ya. Kuesioner itu kan pertanyaan yang ditujukan ke responden berupa multiple choice atau pilihan. Nah, biasanya kalau skala Likert ini pilihannya itu biasanya ada 4 atau ada 5. Misalkan jawaban A itu sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, kurang setuju, D tidak setuju. Misalkan itu skala Likert. Kalau skala Goodman itu biasanya pilihan jawabannya itu antara ya atau tidak. Cuma ada 2. Ya, tidak, atau bisa juga pernah atau tidak pernah, dan seterusnya. Jadi Goodman pilihannya ada 2. Untuk diferensial ini biasanya skalanya itu berupa skala antara pernyataan negatif ke positif. Misalkan negatifnya itu tidak pernah, itu skalanya 1. Misalkan pernah skalanya 2, sangat pernah itu skala 3. Jadi dinominalkan dari 1, 2, 3 bisa sampai 5, 4 ya, itu ada nomornya seperti itu. Ini biasanya digunakan sebagai respon pengalaman dan persepsi. Kalau dokumentasi ini nama instrumennya bercuma dokumen, bisa juga foto atau dokumen, atau bisa juga profil ya, bisa juga dokumen, arsip, dan sebagainya. Target datanya biasanya makna, teks, dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Kemudian tes, alat instrumennya adalah alat tes. Alat tes ini misalkan kita ingin meneliti tentang prestasi atau hasil belajar siswa, keterampilan juga, kompetensi juga siswa, itu biasanya kita memberikan tes. Tesnya itu berupa bisa multiple choice ataupun esai seperti itu. Nah, 5 teknik ini biasanya ada dalam penelitian pendidikan. Nah, biasanya kalau wawancara, observasi, dokumentasi ini dipakai pada pendekatan penelitian kualitatif ya. Kalau observasi, kalau kuesioner atau angket dan tes ini biasanya kuantitatif seperti itu. Nah, bagaimana kita memilih teknik yang sesuai? Ya, yang pertama kita harus tahu jenis pendekatan penelitian. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, bahwasanya untuk memilih kelima teknik ini kita harus tahu dulu jenis pendekatan penelitian kita. Kalau kualitatif itu biasanya pakai wawancara, kuesioner, wawancara kualitatif ya, wawancara, observasi, sama dokumentasi. Kalau kuantitatif itu biasanya pakai kuesioner dan tes, bisa juga wawancara, bisa. Itu tergantung kebutuhan penelitian nanti. Dan target data yang diinginkan, teknik analisis data yang digunakan, bentuk instrumen, kemudian menentukan teknik utama dan teknik sekunder. Nah, teknik utama kalau kuantitatif ini biasanya kuesioner ini sama tes. Kalau yang sekundernya wawancara ataupun dokumentasi. Kembali lagi ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan nanti. Nah, kita baru masuk ke bagaimana cara menyusun instrumennya. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah rumusan masalah kita. Jadi rumusan masalahnya apanya? Ini apa dulu? Kita tuliskan. Kemudian membuat indikatornya. Kemudian yang terakhir membuat kegiatan instrumennya tadi. Nah, kalau kita pakai apa dulu? Observasi, wawancara, atau kuesioner. Misalkan ini ya rumusan masalah, misalkan rumusan masalahnya ini tentang kemarin yang dicontohkan itu ini ya, ini variabel ini katakan upaya meningkatkan prestasi belajar melalui pembelajaran mind mapping. Di sini rumusan masalahnya ini misalkan bagaimana motivasi belajar siswa setelah mind mapping. Ini rumusan masalah ya. Terus indikator. Indikatornya apa di sini? Indikator untuk mengetahui motivasi belajar. Apa indikator motivasi belajar? Untuk mengetahui indikator dari motivasi belajar, ini bisa kalian cari di buku tentang motivasi belajar. Biasanya di buku belajar dan pembelajaran ya. Nah, indikator apa yang bisa muncul ketika siswa itu termotivasi untuk belajar, misalkan rajin bertanya. Nah, rajin bertanya itu kan salah satu indikator bahwa dia itu termotivasi untuk belajar. Misalkan selain rajin belajar mungkin rajin menjawab atau rajin mengutarakan pendapat. Nah, itu kan salah satu motivasi kalau dia termotivasi, semangat untuk belajar. Nah, ini indikatornya. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan? Ya, pertanyaan. Oke, kita tanyakan saja, misalkan apakah Anda
rajin atau sering ya, apakah Anda sering bertanya di kelas seperti itu. Yang kedua mungkin apakah Anda rajin menyampaikan pendapat di kelas, misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan ini ditujukan ke misalkan ke siswanya, atau kalau ke gurunya ya dirubah saja narasi pertanyaannya, misalkan apakah siswa sering bertanya di kelas, apakah siswa rajin menyampaikan pendapat di kelas, seperti itu. Ini untuk wawancara ya. Nah, itu contoh kita membuat instrumen pertanyaan dari teknik wawancara seperti itu. Kemudian misalkan untuk kuesioner ya, kalau kuesioner ini misalkan sama, kuesioner tentang indikatornya sama ya. Untuk indikatornya motivasi belajar itu pasti sama indikatornya, tinggal pertanyaannya yang beda. Misalkan pernyataan ya ke siswa ini kuesioner kata kuesioner, misalkan ini misalkan Anda sama, apakah Anda bertanya di kelas. Nah, ini pilihan jawabannya misalkan sering, kemudian mungkin cukup sering, atau tidak pernah. Gini mungkin pernah gitu ya, kadang-kadang misalkan ya, kadang-kadang tidak pernah. Nah, seperti itu. Ini 3, kadang-kadang pernah, kadang-kadang tidak pernah. Nah, ini untuk skala tadi, untuk skala Likert. Kalau skala GAT tadi itu cuma dua pilihan, pernah atau tidak pernah, seperti itu. Kemudian nah, ini penyusun instrumen ya. Nah, ini contohnya, contoh bentuk dari instrumen observasi. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada nama seorang, guru, dan seterusnya. Aspek yang diamati. Ini yang checklist ya, karena ada beberapa tadi. Ini ya contoh yang checklist. Berdasarkan kegiatan pendahuluan dan sebagainya. Ini tinggal checklist saja. Nah, ini kegiatan pendahuluannya ini ya yang kalian tuliskan sendiri, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian ini untuk lembar wawancaranya seperti ini bentuknya. Dan untuk dokumentasi itu bisa berupa foto atau artikel atau buku yang kaitannya dengan penelitian tadi. Kalau di sini misalkan dokumentasi tentang visi misinya dari sekolahan. Kemudian ini kuesionernya. Kalau di contoh ini pakai skala Likert ya, ada 4 pilihan jawaban. Jadi ini pernyataannya ini bisa kita buat berdasarkan indikator bisa dibuat berdasarkan rumusan masalah. Ini tinggal jawabannya, di checklist saja. SS itu sangat setuju, S ini setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Ini skala Likert. Kemudian untuk tesnya, misalkan ini tes biasanya untuk mengetahui prestasi atau hasil belajar dari siswa. Ini berupa multiple choice ya, atau pilihan ganda. Bisa essay juga bisa.
essay. Ini untuk ya cara untuk memperoleh hasilnya. Misalkan jawaban yang benar dari 10 ke 10, nilainya ya ini 10 dan seterusnya. Ini contoh saja. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugasnya kali ini. Silakan Anda menentukan 3 teknik pengumpulan data yang kita bahas tadi. Ya, tentunya sesuaikan dengan jenis pendekatan kalian yang pilih kemarin. Ya, kalian bisa misalkan untuk penelitian pendekatan kuantitatif, kalian bisa memakai teknik observasi, kuesioner, ataupun dokumentasi. Kalau kualitatif bisa observasi, bisa wawancara, bisa dokumentasi, atau juga bisa tes belajar. Untuk yang kuantitatif ya tes belajar seperti itu. Nah, formatnya seperti ini. Jadi misalkan ini ada 2 ya, data penelitian sama teknik pengumpulan data. Itu data primernya ini. Kalian data penelitiannya itu yang berupa primer apa? Misalkan data, kalau kita mengacu pada 3 variabel kemarin, ini mind mapping, motivasi sama prestasi belajar. Artinya di sini ya data dari hasil misalkan wawancara tentang penggunaan atau penerapan mind mapping, terus motivasi sama prestasi tadi. Kalau sekundernya apa? Misalkan data dokumentasi tentang yang ini sebagai pelengkap saja ya. Jadi tentang misalkan profil sekolahan atau subjek ya, profil sekolah kita baca sekolah dan sebagainya. Kemudian untuk tekniknya itu yang kuantitatif, misalkan kalian pakai apa? Misalkan observasi boleh, observasi, kemudian apa, kuesioner, kemudian mungkin dokumentasi atau tes lah, tes itu ya, misalkan ini. Ini kalian buat 5 ya, 5 pernyataan yang seperti saya tonjolkan tadi, 5 pertanyaan kuesioner, bisa menggunakan skala Likert, Goodman ataupun yang lainnya. Kemudian untuk dokumentasi ini juga terkait dengan dokumentasi ya, cukup kurang lebih 2 lah, minimal 2 lah, minimal 2 dokumentasi ya. Kemudian untuk tes ini 5 lah, 5 soal. Nah, kalau yang kualitatif misalkan observasi, nah kalian buat lembar observasinya ya 5 lah, 5 pengamatan. Jadi pengamatan apa yang kalian lakukan, kemudian mungkin wawancara ya. Nah, wawancara ini juga sama, 5 pertanyaan ya, baik itu kepada misalkan pendidikan ya, biasanya ya kepada gurunya, siswanya, atau kepala sekolah juga sesuai kebutuhan. Kemudian dokumentasi sama juga minimal ada 2 lah, dokumentasi ya, bisa foto ataupun dokumen lain terkait dengan entah itu visi misi dan sebagainya. Nah, ini contoh untuk tugasnya ya, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 1 minggu ya. Minggu depan silahkan dikumpulkan semua untuk teknik pengumpulan data dan data penelitian.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.